Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Palupi dari Prodi Ilmu Politik kelas B angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Indonesia merupakan negara sekuler yang artinya kebijakan-kebijakan politiknya tidak didasarkan hanya dalam satu agama dan tidak memilih satu agama hanya untuk agama resmi negara. Agama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia wajib menganut salah satu agama yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Islam memegang penting dalam pengambilan keputusan politik nasional. Tetapi meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam. Desentralisasi politik di era pasca Soeharto memberikan kekuatan lebih besar dalam pemerintahan daerah, dan efek perkembangan ini tersirat dalam pengambilan keputusan politik daerah yang semakin terpengaruh oleh ajaran agama tertentu. Contoh kebijakan-kebijakan politik di daerah Muslim dengan pengaruh ajaran yang ketat adalah pelarangan usaha dengan menggunakan bahan makanan dasar babi, atau mewajibkan perempuan menggunakan hijab atau kerudung. Kebijakan-kebijakan ini akan terkesan aneh jika kebijakan ini diimplementasikan di daerah timur yang mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen atau Katolik, dan uh, di Bali yang mayoritas penduduknya merupakan agama Hindu. Mayoritas penduduk Muslim dominasi Pulau Jawa yang sebagian mayoritasnya adalah Muslim. Dalam politik nasional secara keseluruhan, Indonesia memang lebih berorientasi pada Islam. Presiden yang menganut agama lain dari agama Islam tampaknya tidak bisa diterima. Walaupun begitu, Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup moderat karena sebagian besar Muslim di Indonesia adalah Muslim abangan. Contohnya adalah mayoritas kaum yang menolak penerapan hukum syariah. Atau contoh lainnya adalah ketika Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi salah satu presiden dari perempuan lainnya pada tahun 2001. Hanya sedikit masyarakat minoritas yang menolak kepemimpinannya karena mempercayai satu doktrin Islam yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Sistem politik Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di Indonesia adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh Direktorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan minimal, maka totalnya ada 10 tahun. Selama masa kampanye presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, komposisi calon presiden dan calon wakil presiden butuh strategi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi strategi adalah latar belakang etnis dan agama, dan posisi sosial sebelumnya dalam masyarakat. Dalam hal etnisitas dan agama, seorang muslim dari Jawa akan lebih dapat songkongan popularitas karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dari Jawa. Untuk posisi politik yang tingkatnya lebih rendah tergantung dari konteks agama daerah tertentu. Pimpinan-pimpinan politik yang bukan Islam masih mungkin adanya. Dalam posisi sosial atau sebelumnya di masyarakat adanya beberapa kategori yang dapat membangkitkan dukungan di berbagai kalangan masyarakat. Kategori-kategori ini adalah pensiunan pejabat tentara, pengusaha, teknokrat, dan pimpinan intelektual muslim. Oleh karena itu, untuk mempertinggi kesempatan menang dalam pemilu, presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari dua kategori sosial yang berbeda supaya bisa menggapai halayak pemilih yang lebih luas. Contohnya presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, seorang pensiunan tentara dari Jawa, memilih Budiono, seorang teknokrat muslim, sebagai wakil presiden di kampanye tahun 2009. Kepercayaan rakyat kepada pasangan ini meningkat ketika Budiono adalah
seorang pakar ekonomi. Meski Indonesia mengalami kepemimpinan otoritas di masa Soeharto, saat ini pun seorang jenderal masih dapat kepopuleran dari rakyat karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang kuat. Itu Presiden Joko Widodo, seorang muslim Jawa dan mantan pengusaha, memilih Yusuf Kala sebagai wakil presiden, seorang pengusaha politisi muslim dari Sulawesi. Di pemilu 2014, Kala mempunyai sejarah panjang dalam politik Indonesia, terutama di Partai Golkar, kendaraan politik lama Soeharto, dan menikmati popularitas yang luas di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Widodo sebenarnya pendatang baru di dunia politik nasional pada awal 2014, maka pengalaman panjang dalam politik dimiliki Kala memberi pasangan ini kredibilitas yang lebih besar. Di pemilu 2019 juga dimenangkan Widodo, beliau memilih seorang ulama muslim yang konservatif, Ma'ruf Amin, sebagai calon wakil presiden. Amin dihormati banyak kalangan kaum muslim. Pilihannya tepat karena menjelang pemilu 2019 ada banyak ketegangan agama di Indonesia. Setelah pemilu, presiden baru yang terpilih akan memilih anggota kabinetnya yang biasanya terdiri dari anggota-anggota partainya, partai koalisi, dan teknokrat non-partai. Lembaga legislatif yang mencakup lembaga legislatif itu adalah Masyarakat Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar atau melantik dan memberhentikan presiden. MPR adalah suatu lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR yang terdiri dari 500 anggota bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR untuk masa kerja 5 tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya, DPR mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang acap sekali dilakukan oleh para anggotanya. DPD menangani keputusan undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian, keberadaannya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat tiap provinsi dan di Indonesia memilih 4 calon anggota DPD yang akan bekerja di pemerintahan selama 5 tahun dan non-partai. Karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132. Partai politik memiliki peran strategis dalam konsolidasi demokrasi setelah Indonesia merdeka, khususnya setelah bergulirnya era reformasi. Kehadiran partai politik memiliki fungsi untuk diperhatikan dan diberikan ruang. Salah satu fungsinya adalah pada rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Fungsi tersebut akan dirasa berbeda karena sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia agak berbeda dengan sistem negara lain meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial. Fungsi rekrutmen dapat dilihat pada sistem pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, baik pada pemilihan anggota legislatif dan atau juga dalam pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Di samping itu, terdapat perbedaan fungsi partai secara kelembagaan pada dua kekuasaan tersebut. Pada kekuasaan legislatif, partai politik diberikan ruang yang cukup fundamental dengan diberikannya hak membentuk fraksi sesuai afiliasi politik sehingga akan memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Sedangkan pada kekuasaan eksekutif, sekalipun partai politik tidak diberikan hak yang sama karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, tetapi pengaruh partai politik pada kekuasaan eksekutif dilakukan dalam hubungan ketatanegaraan antara DPR dan presiden dalam menjalankan wewenang masing-masing. Di Indonesia ada banyak elemen di mana rakyat menitipkan kedaulatannya melalui pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD, presiden, wakil presiden, dan gubernur dan wakil gubernurnya, serta bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Elemen-elemen ini bekerja atas mandat rakyat diatur dalam sistem ketatanegaraan, yaitu ruang legislatif dan eksekutif.
Tiga cabang kekuasaan penyelenggaraan negara meliputi legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksanaan dan menjalankan undang-undang, serta yudikatif yang mengartikan interpret undang-undang, melakukan adjudikasi arti undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini telah menjadi basis tradisional dalam analisis pemerintahan negara sejak zaman Montesquieu tahun 1726 hingga 1748. Dalam sistem presidensial, terjadi pemilahan yang tegas antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan pemisahan yang formal. Namun juga berlangsung proses interdependensi dalam hal sharing kekuasaan untuk meyakinkan berlangsungnya mekanisme checks and balance. Lembaga dewan atau legislatif pada hakikatnya mempersiapkan hubungan antara pemerintahan dan rakyat. Ia juga merupakan saluran komunikasi yang dapat mendukung pemerintahan maupun rakyat, yaitu dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespons secara teliti permintaan atau aspirasi rakyat. Pemaknaan lembaga dewan harus dilihat tidak saja dewan sebagai lembaga yang secara struktural merupakan law-making bodies, tetapi juga dalam fungsi pembinaan konstituen melalui anggota. Selain itu juga sebagai pendorong pembangunan sistem politik demokratisasi di Indonesia melalui peran pendidikan politik rakyat oleh lembaga dewan, anggota, dan fraksi. Oleh karena itu, berbagai diskursus dan hal-hal yang menimpa lembaga-lembaga dewan akhir-akhir ini perlu dianalisis secara hati-hati, karena akan mendiskreditkan lembaga dewan di mata rakyat dan akan menyulitkan posisi pendidikan politik oleh lembaga dewan dan akhirnya akan melumpuhkan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan konstitusi, fungsi politik lembaga dewan meliputi legislasi, budget, dan pengawasan. Fungsi politik lembaga dewan menonjol sebagai lawmaking atau legislasi. Oleh karenanya, sering disebut legislator. Undang-undang yang dihasilkan haruslah undang-undang yang otoratif dan binding atau mengikat. Ada dua alasannya, yaitu pertama sebagai forum di mana RUU diusulkan dan dibahas serta diperdebatkan secara teliti dan terbuka, serta kedua, posisi mewakili rakyat atau konstituen yang mengandung arti bahwa rakyat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui wakilnya di lembaga. Kunci utama dalam hubungan legislatif dan eksekutif secara umum itu terdiri dari tiga tipe hubungannya, yaitu pertama, lembaga menjadi pembuat kebijakan. Kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah. Dan yang ketiga adalah lembaga lebih didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah. Indonesia mengalami pasang surut hubungan lembaga dari satu rejim ke rejim pemenang pemilu. Namun sesungguhnya format ideal hubungan legislatif eksekutif bisa dikembangkan atau diformulasikan dari tingkat. Pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014, periode ini menerapkan sistem presidensial multipartai mulai diterapkan. Sejauh ini terdapat kecenderungan pandangan mengenai relasi eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial multipartai yang dinilai rentan mengalami kebuntuan. Berbeda dengan pandangan tersebut, Jayani Hanan menempatkan studinya dalam posisi yang optimis bahwa interaksi antara eksekutif dan legislatif dalam presidensial multipartai Indonesia berlangsung relatif baik dan efektif. Adanya perpaduan institusi formal dan informal yang mengatur hubungan antara eksekutif dan legislatif telah berhasil mengurangi potensi kebuntuan. Selain itu, keberadaan sosok presiden yang dinilai akomodatif dan sikap elit politik yang mengutamakan konsensus telah ikut menjadi faktor atas bekerjanya sistem instabilitas politik. Nyatanya bahwa presidensialisme multipartai di Indonesia dapat bekerja dengan relatif baik atau cukup mengejutkan jika diteropong dari pandangan umum tentang resiko sistem presidensialisme itu sendiri. Kekhawatiran bahwa sistem presidensialisme yang dikombinasikan dengan multipartai yang akan mengalami kebutuhan memang sudah dijelaskan oleh para ahli, menyatakan bahwa sistem tersebut masalahnya terletak pada bahwa ketika presidensialisme
dikombinasikan dengan sistem partai yang terfragmentasme atau sistem multipartai yang cenderung memiliki minoritas pada presiden dengan dukungan legislatif yang lemah. Presiden dalam hal ini akan berhadapan dengan lembaga legislatif yang antagonistik dan tidak mampu menggerakkan agenda pemerintahannya dengan baik. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.